92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Kamu masih ditemenin sama Elke, para ladies. Ada Pak Produser Ricky Hans juga, dan Ci Paulin. Bareng sama Halo. kita ya. Ya, Seru ya. Aduh, kalau udah ada Pauline itu langsung kayak kompornya mau meledak. Wih. ini berarti belum meledak nih ya? Belum meledak berarti? Dari Lagi tadi. lagi ditahan. Tahan. Jangan ditahan. Biarin aja, keluarin aja ya. Lepaskan. Nah, Ya. lepaskan. Lemesin. Lepas Elke tenang. Ya. Nggak apa-apa, Iya. Rin, teriak-teriak nggak apa-apa. Oke. Nggak tahu ya. Banget ini pas banget. Ya, mulai biasa. Ya, jadi Sobat Maestro yang lagi nonton di YouTube bakal ngelihat ekspresi Elke yang udah nggak sabar banget gitu ya. Aduh Tuhan, ini langsung praktek ini ya. Gini ya Sobat Maestro ya, di saat kita mendidik anak gitu ya, terus Liatin mulutnya Elke, liatin. Ya. Nanti disulam biar nggak bawel. atau nanti nggak bisa bawain ladies talk lagi kalau disulam. Iya, salah. Iya, di saat kita lagi ngedidik anak nih Sobat Maestro ya, pasti kan sering banget kita bertabrakan gitu kan ya. Entah dengan emosi si anak, entah dengan kepribadian si anak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bilang, kayaknya lu aja nggak terlalu ngerti sama kepribadian anak lu, misalnya gitu ya. Itu agak kejam juga ya kalau misalnya kita mikir gitu. Tapi di balik itu semua, dengan obrolan kita tadi gitu ya, mungkin bener juga gitu. Kita tuh nggak ngerti dia tuh maunya diapain. Kita tuh nggak ngerti gitu, seharusnya kita mengeluarkan perkataan yang seperti apa. Kita nggak tahu harus depends kemana nih. Ya ini sih harusnya depends ke keperluan gue dong. Misalnya gue mau mendidik anak supaya anak gue baik. Nah kalau kayak gitu kan salah juga ya, Ci Paulin ya. Tapi dengan kalau kita terlalu ngelihat ke kepribadian anak, atau dia nih anak maunya diapain, gitu kok kesannya kayak, oh gampang banget ya lo jadi orang tua, iya nggak sih? Nurutin anak lo doang itu salah juga jadinya, kan jadi bingung gitu ya Ci. Iya. Kalau gue belajar dari sharing, curhat orang tua, kan gue belum jadi mama ya, tapi serasa gue punya ratusan, bahkan kayaknya udah hampir 1.000 sekarang anak gitu ya, yang bukan anak secara biologikal, tapi karena papa mamanya curhat itu ke gue ngerasa ya, memang jadi orang tua itu benar-benar belajar. Jadi gue sangat salut sama mama-mama, papa-papa, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Karena jadi anak itu, kita tuh dipaksa loh untuk belajar lagi. Belajar apa kalau zaman sekarang ya, belajar apa? Belajar perkembangan anak. Soalnya treatment anak umur 0 sampai 4 gitu ya, 4 sampai 7, 7 sampai 12, dan seterusnya kan beda-beda tuh treatmentnya. Ya kan? Terus kemarin Lady Stock ngebahas soal karakter soal MBTI. MBTI dan sebagainya. Itu juga membantu kita untuk belajar karakter anak gue begini dan sebagainya, membuat kita lebih ngerti treatment kita sama anak di mana. Bener nggak sih? Terus kita juga nggak harus dipaksa juga belajar firman Tuhan. Firman Tuhan juga, kalau kita belajar nih ya, bener-bener melihat lagi PL sampai PB, itu sebenarnya mempersiapkan next generation loh. Mempersiapkan anak-anak kita gimana ke depannya supaya kerajaan Allah tuh ada di muka bumi ini melalui anak-anak generasi kita dalam kehidupan kita, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi memang balik lagi, orang tua yang mau belajar adalah orang tua yang siap mengajar. Siap, yang ini nih siap, yang kalau dia bisa ngomong ya siap, walaupun kesel, tapi masih bisa untuk bisa mengendalikan diri gitu ya. Walaupun lagi gitu ya dan sebagainya gitu ya, tapi anak jutek, anak ngeselin kita pun masih bisa nggak berkomentar. Kalau kata Itin, gue nggak ngomong tapi muka gue jutek aja gitu ya, nyakitin hati nggak sih ke anak-anak gitu. Tapi seenggaknya at least theoretical gitu ya, secara teori lah, idealismenya ibu-ibu, bapak-bapak pasti ada karena kalian belajar. Nah permasalahannya, kebayang nggak, yang kita belajar aja susah banget nggak sih ngendaliin marah kita? Apalagi yang nggak belajar. Tapi ya sudah lah ya, kalau yang nggak belajar kita lewatin aja. Nah sekarang kita lagi belajar nih, ceritanya di Lady Stock gitu ya. Nah kalau gitu gimana nih gitu ya, gimana caranya kita? Kalau gue secara pribadi biasanya ya balik lagi, kita ini adalah hasil produksi, pengajaran papa mama kita. Benar nggak sih? Kita tuh semuanya tanpa kita sadari bahwa culture, tata
cara ngajar papa mama kita. Mm-mm. Ya nggak sih ya? Ya nggak sih? Kayak gue gitu, gue tuh nggak bisa ngomong lambat. Gue kebayangnya kalau gue punya anak gue juga pasti sopran semuanya, dah. Karena gue, Sopran atau rapper? oh iya itu juga kayaknya ya lebih boleh juga sih. Ya. Karena mami gue, waduh Iron Lady banget lah mami gue mah gitu tau nggak. Jadi ya mau nggak mau kelihatan dari gue, cici gue tuh kelihatan tuh gayanya tuh kayak begitu. Nah sekarang kita mau mengubah cara kita ngajar anak-anak kita, susah dong. Ya nggak Iya. sih, susah pasti ya nggak sih, Cifang, cewek, anak Elke ataupun Citin ataupun bahkan Ricky nih seorang bapak. Susah, tapi harus supaya kita bisa cut, kita bisa breakthrough, stop gaya pengajaran kita, nurture kita sama anak-anak kita supaya itu nggak terulang di masa-masa berikutnya. Sekarang itu kalau kita lihat anak-anak yang kepahitan, anak-anak yang problematik, kalau di trace back ke belakang itu tuh boleh nggak ya saya berasumsi ya, karena saya belum melihat jurnal-jurnal gitu ya. Boleh ya berasumsi ya. Gue percaya 90% karena masalah orang tua, dah. Betul. Gue udah tahu pasti ngomong ke situ dan gue bilang betul. Anak-anak problematik ya pasti karena orang tuanya menurut gue mah. Pasti. Oh, jadi banyak banget gitu ya anak yang dikirim ke gue, guru BP gitu ya. Kalau nggak dikirim ke kepala sekolahnya apa. Gue mah nggak akan marahin anaknya 100%. Ini salah lu gini. Enggak, gue bakal panggil papa mamahnya. Gitu. Karena balik lagi udah ketahuan deh cara mamahnya ngomong, cara papahnya diem, ya, atau cara papahnya bereaksi, reaktif, mukul apa dan sebagainya, itu tuh dampaknya ke anak. Nah itu makanya kenapa ya itu kita tuh jadi orang tua memang harus yang belajar, mau diajar dan mau berubah ya, yang pasti itu. Gitu, dan bagaimana mengubah kata-kata kita ini jadi berkat bukan jadi kutuk gitu. Coba ya gua sambil cek ya, coba teman-teman yang lain yang mau komentari sambil. Aku mau nanya, Ya, gimana, sometimes kan juga kalau ini kan gue juga ngajar di sekolah, itu juga kadang-kadang ya memang betul sih, ini anak ibaratnya di sekolah kok baik-baik aja gitu, nurut-nurut aja, tapi memang iya meski lain ya, kalau misalnya kita memang bisa ngebawainnya dengan baik sih, ya itu anak bakal nurut ke kita nih gitu ya sebagai pengajar. Nah cuman sebagai orang tua kadang-kadang juga gini, Cipauli ya putus-putus ya. Problemanya adalah gini, gue juga pernah sih dipanggil sama guru BK gara-gara anak gue ya, gitu ya, lagi mainan tangga gitu kan, tangga kan ada jeruji-jerujinya tuh, terus dia main tut, tiba-tiba kena lah badan orang dan mulailah marah-marah, apa guru BP, bukan marah-marah sih, kayak wah Russell, kok nyebut nama gue. Oh itu nggak boleh, kamu nanti melakukan pelecehan apa segala macam. Anak gue kan bingung ya. Dan itu biasa aja gue mah gitu. Nah sometimes juga menurut gue sih ya itu mungkin di sekolah guru BK juga kadang-kadang tidak salah sih gue kayaknya ngomongnya. Tapi sorry ini gue ngerti maaf lah, ya. gue ngerti. Gue ngerti. Jadi balik lagi ya Ki ya, asumsi itu tinggi loh dampaknya. Ya, asumsi kills. Exactly gitu. Jadi memang kita di sini nggak cuma ngomong soal emak-emak gitu ya, bukan cuma soal ngomongin parents, tapi guru. Gue harus bilang karena gue juga guru ya Ki ya. Jadi guru itu kan orang tua di sekolah, ya nggak sih Ki? Exactly. Jadi aduh kalau gue training guru gitu dan sebagainya, kadang-kadang mereka suka tercetus. Ya gue ngomong apa adanya loh, ini bukan anak gue, tapi gue mau yang terbaik buat dia. Gitu ya, tapi ya itu lu jangan sampai ngomong sesuatu based on assumption, jangan lu ngomong sesuatu based on your hate and love. Kadang-kadang guru juga suka milih-milih ya, suka terlalu baik sama satu anak, tapi terlalu benci sama satu anak. Itu Benar. kayak begitu loh. Jadi kasusnya lu tuh banyak banget loh kayak begitu. Sampai memang kadang-kadang ya gue suka ngomong sama kepala sekolah atau sama apa ya, be careful. Apalagi kalau anaknya udah gede, gue nggak tahu kan anaknya Ricky umur berapa ya. Tapi kalau anaknya udah gede, lu harus denger dari dua sisi. Denger dari anak, denger dari guru. Yes. Betul.
gitu. Terus kalau misalnya dari anak yang kecil misalnya kayak gitu, ya harus ada bukti what's happening gitu di tempatnya, dan jangan cuma sekedar ngelihat dari satu sisi. Nah, Benar. itu makanya hati-hati. Kemarin kita ngomong kenapa sih bahaya banget lidah kita. Kadang-kadang ini lidah ini tuh suka micinnya banyak, MSG-nya banyak gitu kan. Kejadiannya cuma 2 paragraf, lagi pas diulangin lagi diceritain lagi nih ke Ricky sebagai orang tua, jadinya 5 paragraf, Bow. Nah, Ya. itu bahaya. Ember. Betul. Dan di situ gue ngerasa ya, jadi orang tua pun meskipun ya dari guru BK mau ngasih masukan apa, tapi pada akhirnya nggak kena gitu loh. Nggak kenanya adalah kadang-kadang gue nggak menyalahkan guru BK ya, tapi sometimes ada beberapa guru BK yang nggak, lu salah, lu terlalu negosiasi sama anak, nggak bisa gitu. Padahal kita kan juga bukan negosiasi membuat dia jadi bebas melakukan apa aja gitu, tapi memang ada aturan-aturannya. Lu nggak tahu di rumah tuh aturannya kayak gimana sebetulnya sih. Ya mungkin itu mungkinnya saat ini yang ngebuat kenapa ya bisa katakanlah di sekolah ada masalah si anaknya, tapi begitu dikasih tahu ke anak ataupun ke orang tua nggak kena pada akhirnya. Mungkin jembatannya di situ yang belum kena. Nah, yang gue mau tanya itu sebetulnya, jadi gimana nih orang tua sebetulnya harus nanyanya ke siapa? Apakah cukup ke psikolog? Atau perlu juga ada bantuan dari gereja, katakanlah. Kalau menurut gue juga gereja kurang berperan di saat itu. Aduh sorry nih, aduh maaf, tapi menurut gue sih kayaknya iya. Yes, it's true. Ya gitu, karena masih banyak orang yang pada akhirnya larinya kalau ada kesulitan tuh bukan ke gereja, karena menurut gue sih yang harus disentuh tuh harusnya hatinya. Itu ya hati kan disentuhnya dari Tuhan ya kan, harusnya Betul. sih gitu sih. Nah ini gimana nih kira-kira ya sebagai orang tua nih, supaya tadi nih agar mau berkembang, agar mau terbuka pikirannya. Ya mungkin ada sobat maestro juga yang mikir, si Ricky mah teori, Iya, Ki, basi katanya gitu kan. basi. Yang penting Padahal- anak lo. Iya. Padahal anak kita juga tergantung sama anak lain juga kan, ngeri banget. Nah itu juga Ci, betul karena ya anak kita bergantung juga sama lingkungannya, ya otomatis anak lain juga kan. Nah itu gimana caranya Ci? Bisa ini gue bertanya ya untuk gue juga sih sebagai sebagai ayah juga. Gimana caranya sih supaya gua juga ya, atau mungkin sobat maestro yang lainnya, supaya bisa terbuka deh pikirannya dan mau nerima hal-hal, atau better gua tanya ke siapa sih soal buat ngedidik anak kayak gini nih gitu. Iya, tanya sama Tuhan, Ki, udah beres aja. Oke, baik, terima kasih. Baik. Oke dah. Kasih waktu buat berdoa dulu sekarang. Tuhan jamah dia. Waduh, Tapi ya, udah mulai ini aja. bener loh, maksudnya pertama ya, ini pendapat gue ya apa kalian bisa argue ataupun gak setuju, tapi buat gue, lu harus tahu dulu siapa anak lo, ngerti dulu, tahu dulu, kenal dulu anak lu seperti apa. Karena kalau misalnya lu sendiri aja nggak kenal sama anak lu bakal lebih percaya apa kata orang tentang anak lu daripada apa yang lu lihat sehari-hari. Jadi makanya sekarang kalau misalnya Ricky kerja dan sebagainya sibuk, seenggaknya ada istri. Time. Ada quality time, ada quality time juga, terus ada istri. Itu kan misalnya ternyata ini gue nggak bisa nutup kemungkinan suami istri gawe gitu ya. Tapi kan ada yang jaga nih, ada emak lah di Indonesia kan masih banyak ya, nenek, kakek gitu atau anti, grandtinya yang nemenin. Tapi seenggaknya ada komunikasi di antara mereka, dan setidaknya kita tahu gitu ya siapa anak kita. Jadi di saat anak kita ada masalah, di saat kita menghadapi tantangan-tantangan akan anak kita nggak langsung nanya sama orang asing. Jujur loh, aku secara pribadi ya, aku tuh paling nggak suka merekomendasikan, langsung aja deh konsultasi sama psikolog ini, sama psikiater ini gitu ya. Karena psikolog sama psikiater tuh melihat anak kita mungkin cuma sejam observasi, setengah jam observasi, langsung bikin based on apa yang mereka lihat. Mungkin ada juga asumsi atau based on teori. Tapi papa mamanya siapa sih? Kan kita ya papa mamanya. Jadi step pertama tuh harus kitanya dulu tahu, dengar apa kata, misalnya dengar dari guru BK-nya atau kepala sekolahnya. Lalu kita harus konfirmasi sama anaknya kita gitu. Dan balik lagi ya, kalau kita konfirmasi sama anak kita tuh kata-kata tuh penting. Nah, balik lagi. Kalau anak kita lebih kecil, 5 tahun ke bawah, cara kita nanya tuh beda. Gitu. Schooling, misalnya 6-12 tahun anak SD, itu cara nanyanya juga beda. SMP, boleh nambah beda lagi. SMA misalnya problemnya, itu beda lagi. Jadi makanya
kata-kata yang kita pakai untuk bertanya kepada anaknya itu jadi satu patokan tuh gimana cara kita nanya sama mereka. Dan yang pasti anak-anak sekarang udah bisa diajak ngobrol. Tapi balik lagi, kitanya suka ngobrol nggak sama anak kita? Kalau misalnya anak-anak kita terbiasa ngobrol, pasti enak tuh diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol kalau ada masalah doang, wah itu bahaya tuh. Mereka bisa langsung berasumsi tuh ya kalau misalnya Ricky tiba-tiba, ayah papa mau ngomong, aduh salah apa gue? Gila nih, gue mau dihukum apa gitu ya? Nah jadi balik lagi kita nggak bisa kita nggak bisa menilai anak based on problems mereka. Tapi keseharian, balik lagi ya, gue kayaknya nggak akan pernah bosan-bosan ngebahas soal skema ini gitu ya. Karena kalau buat gue, kenapa Tuhan itu kasih perjanjian lama yang katanya story banget gitu ya, cerita bohongan gitu ya, cerita klasik gitu ya, enggak loh. Tapi Allah itu kasih kita perjanjian lama tuh contoh bagaimana kita mengajar dalam keseharian. Mengajar dari waktu kita jalan, kalau bahasanya sekarang mah jalan, mengajar waktu kita ke mall, ngobrol waktu kita makan di Pizza Hut, gue lapar ya. Ngobrol di saat kita lagi driving, lagi nyetir, lagi naik motor. Nah, makanya di saat kita sudah ada terbiasa dengan hal itu, di saat ada masalah, nah, kita bisa langsung, Dek, kita ngobrol nih ya, kayak bisa ngomong, kenapa sih lu ngelakuin ini, gitu. Kok papa gini. Nah, tapi ini kasus khusus ya, Ki, kalau misalnya memang anaknya ada problemnya tuh lebih daripada apa yang kita bisa handle. Misalnya, udah mulai kayak, membentur-benturkan diri, gitu ya, atau mulai misalnya aneh dan sebagainya, baru kita minta bantuan, karena itu di luar dari kita punya kendali. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, gue pengen banget bilang ini waktunya pendidikan terutama tuh dibalikin lagi ke rumah. Makanya satu sisi I hate pandemic, tapi satu sisi gue mencintai Tuhan mengizinkan adanya pandemi karena itu memaksa kembali pendidikan utama ke rumah. Sebetulnya sih. Iya, dan membuat orang tua belajar lagi berkomunikasi dengan anak. Betul. Yang biasanya 8-10 jam dikasih ke sekolah. Ya. Gitu. Jadi satu sisi ya sekarang mau nggak mau berkomunikasi dong di rumah gitu ya. Makan apa-apa dan sebagainya. Jadi ya satu sisi itu. Sehingga tuh ini menjawab nggak ya Ricky punya pertanyaan. But hopefully. Satu lagi Ci, berarti. Gue rasa ini akan membantu. Ini kalau gue terjawab. Tapi ada satu lagi mungkin. How to start komunikasi ini. Sorry, kenapa tadi keputus ke ini gue? Gimana caranya supaya kita bisa ya memulai gitu, Ci. Ini kan kalau tadi udah kejawab sih pertanyaannya. Nah, ini memulai Sobat ngobrol Maestro juga nih. Memulai ngobrolnya gimana caranya nih? Apalagi kan mungkin masih ada yang orang tua yang ngerasa aduh aku agak-agak rikuh nih gitu kan. Iya, gengsi ya kan. Gengsi. Ya. Betul. Model kaku gitu. Apa sih? What a shame banget sih ngobrol gitu kan. Coming down and then start the chit-chat. Apalagi anaknya udah SMP dua-duanya gitu ya. Maksudnya ada yang SMP kan. Kecil kali ya. Benar banget. Mungkin ini kayak Ci cewek, Ci Fang gitu. Mungkin kita semuanya juga di sini kita nggak terbiasa bangun komunikasi sama papa mama. Kalau aku sih Asia mungkin ya. Apa? Asia gitu kali. Asia, iya benar Asia. Salah satunya itu karena kita juga culture Asia dan kalau aku tuh, tapi papiku tuh didikan Belanda ya. Jadinya dia lebih komunikatif lah dibanding mami. Kalau mami itu lebih do's and don'ts gitu. Ya Chinese banget lah gitu ya. Jadi nggak terbiasa ngobrol gitu di keseharian. Tapi kalau gue lihat nih sekarang ya, orang tua zaman sekarang tuh bisa masuknya tuh gampang banget. Kalau cowok sama anak cowok biasanya kemainan, robot-robotan lah gitu, dari hal-hal yang nggak penting ya, balik lagi dari hal yang karena itu kita masuknya di hal-hal yang harus lebih rileks gitu. Kalau yang anak-anak cewek gitu ya, kalau ini cucu-cucu ponakan gue tuh punya cucu ya, teman-teman tolong diingatkan, gue tuh punya cucu. Jadi gue masuk ke cucu-cucu gue yang umur yang masih umur 2, berarti gue masuknya lewat Jeep. Karena dia seneng banget sama jeep-jeepan. Jadi gue, apa aja bagian jeep dan sebagainya. Terus kalau yang udah lagi gede nih ya, udah agak umur 5,
dia senang banget main TikTok. Jadinya gue masuk lewat TikTok, lewat dinosaur. Nah, balik lagi sekarang sebagai orang tua harus masuk ke arah yang informal dulu, sambil ngebangun trust-nya anak-anak bahwa I can relate with my mom, with my dad gitu ya. Gue bisa berkomunikasi nih, gue bisa ada hubungan sama papa mama gue. Bukan cuma soal makan sayur gitu ya, mandi, nyuci piring, balik lagi ke piring gitu, tapi lebih ke arah yang lain, my hobby, kesukaannya gua. Jadi masuk di keseharian, makanan lah. Makanya gue setuju banget kalau ada play date gitu ya, kalau enggak papi sama anak cewek, mami sama anak cowok pergi berdua dan sebagainya. Karena kalau misalnya enggak dikondisikan, kaku udah pasti nggak akan susah tapi ngebangun komunikasi. Ngomong naon orang jeung budak. Bener. Dikondisikan, tah Harus keyword nate. Harus. Dan itu gue udah coba beberapa kali karena gue bilang kita coba ya Bu, Pak gitu ya ke beberapa orang tua. And it worked. So many time itu berhasil. Iya ternyata ya emang harus pacaran dulu sama anak. Jadi maksudnya kan selalu ada ngomong pacar pertama anak cewek itu harus papihnya. Ya kan pacar cowok anak pacar pertama anak Cowok. harus maminya gitu. Iya gitu, karena supaya anaknya terbiasa berkomunikasi dan open communication dan jadi apa adanya, bukan ada apanya. Nah, itu. Nah, ini dia. Itu dia. Maestro ya, keren banget sih. Jadi bener sih kalau misalnya kita pikir, tapi kalau misalnya untuk belajar hal yang baru seperti ini tuh di luar culture aku, itu di luar nggak biasa. kebiasaan aku. Nah, kita bakal bahas lagi nih Sobat Maestro. Mungkin beberapa contoh dari kebiasaan dan juga culture yang kita anut sekarang ini gitu ya, nanti tapi Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman yang ketinggalan seriesnya Ladies Talk, langsung aja cek di mobile apps-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung.